Si proporsi mana kau dirimu di mana? Sabar. Sepertinya saya harus mengambil minum dulu ya. Di tenggorokan terjadi hambatan bicara. Ntar ya pelan-pelan ya, ini kok belum nemu. Ini dia. Laut yang ngebutnya jangan kejauhan dong. Ya sudah nemu, ini dia. Udah kelihatan belum proporsinya? Sudah, nah. Ya, Pak. Ini saya pinggirkan dulu. Untuk menempatkan proporsi di tengah tinggal cukup pencet P pada keyboard Anda. P. Maka dia otomatis di tengah. Kenapa kok nggak C ya? C kan center. P ini. P bahasa Indonesia kayak pusat gitu kali ya. enggak itu canda aja. Ini sudah di tengah. Setelah sudah di tengah, lalu si proporsinya kita kunci supaya tidak bergerak. Cara mengujinya cukup klik kanan, nanti ada pilihan lock object. Jika tidak menggunakan klik kanan, bisa menggunakan sebentar. Rain, nanti ada tulisan lock object. Nah, tulisan rain di mahasiswa tidak terlihat, ini ada tulisan arange. Nah, pilih lock object, nanti begitu. Setelah di objek lock object itu di sekeliling gambar proporsi ini ada titik hitam ini, itu sebetulnya adalah gambar gembok. Sehingga gambarnya sudah terkunci. Kalau saya geser-geser sudah tidak tergeser ya. Sepertian yang kita akan gambar. Karena kita akan menggambar pada bagian rock, berarti dia bagian pinggang ke bawah ya. Zoom kijang ke bawah sampai bawah lutut dikit deh. Nah ini dia sudah ya. Langsung saya nggak perlu pakai garis bantu karena proporsi ini sudah bisa membantu. Tinggal pilih freehand tool. Saya langsung menggambar rock. Saya menggambar rock span. Lurus dulu ke kanan, pas pinggang. Lalu jangan langsung panjangnya rock, tapi berhenti ke panggul dulu. Setelah panjang panggul baru lurus ke. Nah, saya buat panjangnya selutut ya. Lalu ke kiri lurus. Kalau tadi di titik bagian ini, sebentar ya. Saya geser dulu titiknya. Ini klik sekali. Saya dekat lutut nih ya. Biar nanti mudah menyamakan pada sebelahnya. Klik 2 kali, udah ke sini. Nah, ini kira-kira di sini kan mirip tuh. Nah, ada di sini. Lalu ke panggul dulu. Klik 2 kali, ke titik akhir sekali. Lalu tebalkan di sini ada angka. Kalau nanti di video kelihatan nih angka ini. Saya pilih 1.5 atau 1,5 poin. Maka ini tebal. Setelah ditebalkan, ini tadi kan saya masih dari pinggang ke panggul kan lurus, lalu kita lengkung. Melengkung pakai shape tool nomor 2 toolnya. Diklik sekali, lalu pelan-pelan saya mengarah ke lengkung di atas sini. Nanti kalau di videonya terlihat kok. Ya, ada mau ngomong, siapa itu? Udah kresek-kresek. Apa ada info apa yang mau udah kresek-kresek, ada bunyi? Udah masuk atau gimana? Bocor atau sengaja bocor kresek-kresek. Lalu pada bagian kiri juga di garis panggul ini kita lengkung. Lalu pokoknya menyesuaikan si proporsi aja. Lalu tinggal yang bawah. Yang bawah
Saya buat lengkung juga ya. Nah, selesai. Lalu kasih warna aja apa ya? Pink lah. Ya. Setelah dikasih warna, saya akan membuat pinggangnya. Saya zoom dulu di bagian pinggang. Kelebihan tadi, oke, saya zoom pada bagian pinggang. Tinggal pakai segi 4 atau kotak. Tapi kalau nanti pengen dilengkung, pakainya garis biasa. Kalau tidak kalau ini kan langsung jadi lurus aja ya. Saya sekarang akan bikin yang garis lengkung aja. Si badan saya lengkung dulu ke bawah. Saya lengkung dikit ya. Warnanya saya buang dulu deh biar tuh bolong ya. Kemudian saya membuat bannya. Klik 2 kali. Klik 2 kali. Ke sini 2 kali. Kurang tinggi ya. Terakhir sekali, tebalkan 1,5 poin atau PT. Supaya sama. Karena kurang tebal, saya naikkan dulu sedikit. Setelah dinaikkan, baru saya membuat lengkung disesuaikan dengan pada roknya. Yang atas juga menyesuaikan. Lengkung, bisa juga klik kanan, nanti pilih convert, ada pilihan kalau klik kanan. Nah, ini kira-kira. Nah, sudah jadi. Yang kita perlu tambahkan apa? Kalau rok kita harus ada kupnat ya. Kira-kira kupnat di sini lurus dulu. Kalau garis kupnat dengan garis gambar utama jangan disamakan ya. Tadi kan gambar utama 1,5 poin. Untuk kupnatnya saya pakai 0,5 aja, maksimal 0,75 lah, biar kelihatan. Lalu selengkung sedikit, klik kanan, saya pilihnya terus tuh curve. Ada pilihan lengkung setelah klik kanan. Ini lengkung sedikit ya, lalu pakai tool nomor 1 atau pick tool, si garis kupnat saya copy aja saya daripada bikin. Setelah di poster, kita pindahkan ke posisi di kanan tapi di paste mirror. Lalu dia akan sendiri. Ada pilihan mirror di sini. Nah, gitu kira-kira. Itu sudah jadi rock span kira-kira ya. Tadi warnanya apa? Saya bikin pink ya. Nanti deh yang rada ungu. Oke. Ungu. Tebalnya saya kasih ungu lebih tua. Dah. Itu jadi rok tampak depan. Untuk tampak belakangnya tinggal kita blok semua roknya. Kita copy paste, lalu kita balik mirror. Taruh di sebelahnya deh. Ini saya rapikan dulu nih meleot ini. Garisnya tidak rapi. Lalu, karena ini bagian belakang kan beda sama bagian depan ya. Ini sekat tambahan untuk kancingnya. Bataskan. Lalu, saya buat di sini link ellipse tool. Ellipse tool saya taruh aja di sembarang tempat, baru saya pindahkan. Nah, supaya jelas saya zoom. Nah, taruh di sini. Oh, kurang. Panjangnya saya kecilkan sedikit ya, biar nggak terlalu besar. Ini garisnya sama dengan garis utama 1,5 poin.
Untuk bannya saya warna yang soft aja. Kancingnya baru kasih warna yang gelap. Biar kelihatan. Kemudian saya yang kurang, kalau di belakang tuh ada belahannya ya. Ini kita garis lurus dulu, klik. Harusnya di tengah ya. Untuk pola kalian lebih paham daripada saya. Saya lulusan seni rupa, bukan lulusan tata busana. Oke, sudah. Lalu saya zoom dulu. Kita buat batas aperture settingnya ya. Mau seberapa presettingnya kira-kira? Klik 2 kali, zero. Nah ini garisnya lebih kecil daripada garis utama ya. Saya pilih 0,5. Lalu di sini ada pilihan di atas. Nah kalau ini dibuka tuh ada titik-titik ada. Ini kalau saya zoom tuh terlihat titik-titik. Kelihatan nggak titik-titik Mbak? Garis putus-putusnya kelihatan nggak? Halo? Kelihatan ya? Oh, habis nggak ada yang jawab jadi saya, ya sudah kalau sudah. Tadi nggak ada yang jawab jadinya saya ragu. Model depan saya rasa begini aja ya, dan belakangnya seperti ini. Saya rasa sudah cukup. Ini rok sederhana, rok lurus ya span. Tampak depan dan belakang. Lalu saya akan nambah halaman. Ini kan ada di bawah ini ada page 1. Nanti di sini kalau saya plus nanti ada page 2. Sekarang kita kerja di page 2, bikin model yang berbeda. Bikin model yang bergelombang dikit. Copy dulu si proporsi, tempat saya nyimpan proporsi tadi di mana, saya cari dulu. Lalu ke Corel Draw-nya mana? Ini di halaman 2 ya berarti ya. Nah, kita halaman 2 seperti tadi. Kalau sudah di copy, kalau ini belum tengah yakin, tekan P aja, nanti dia akan ke tengah sendiri. Lalu klik kanan untuk mengunci si gambar supaya tidak bergerak. Namanya lock object. Klik kanan, pilihnya lock object. Lalu saya zoom pada bagian pinggang ke bawah untuk menggambar rok. Kira-kira sama kayak tadi, mulainya freehand tool. Saya klik pinggang kiri, pinggang kanan 2 kali. Saya agak melebar sedikit. Tadi kan saya berhenti ke panggul, kalau ini tidak, saya langsung. Klik 2 kali. Sesuaikan ya, di sini kan saya pas lutut agak ambil kaki yang kedua. Berarti lutut ambil kaki yang kedua biar sama. Kalau kurang lebar dilebarin lagi, ini pilihan saya. Saya lebarin lagi dikit deh. Ya. Saya edit pakai shape tool barusan. Lalu tebalnya diganti 1,5 pt atau point. Kemudian si panggulnya supaya tidak lurus, si roknya saya lengkung sedikit gitu ya. Klik kanan, pilih to curve atau lengkung. Nah ini pakai shape tool, saya bikin titik 2 kali di sini kaki sebelah kiri menurut pandangan kita, klik 2 kali. Kaki kanan juga klik 2 kali. Menurut pandangan kita, klik 2 kali itu berarti gambar ini putus nih, patah tuh.
ya. Berarti ini patahnya dari lutut kiri lutut kanan ya. Setelah itu saya bikin lengkung antara lutut kiri lutut kanan, saya bikin garisnya diubah jadi lengkung, klik kanan, bikin lengkung arah ke bawah. Lengkungnya arah ke bawah, sedangkan sisa kiri dan kanan lengkungnya seperti huruf S. Bagian dalam ke atas, bagian luar ke bawah. Begitu. Jadi agak lengkung-lengkung begitu. Kemudian kita buat garis untuk gelombangnya. Ini mengecil ke atas. Tebalin dulu sedikit. Yang ini juga mengecil ke atas. Tebalin saja di 0,75. Sedangkan yang bagian luar justru ke arah keluar. Saya tebalkan 0,5. Itu jadinya, tapi ini gambarnya tidak bagus. Untuk yang kali ini saya akan membuat pinggangnya langsung pakai rectangle tool atau kotak. Langsung jadi kotak ya. Udah cari simpelnya, daripada yang tadi saya ubah-ubah kadang-kadang error. Bisa saya simpelnya. Tepa yang namanya kupnat wajib ya kalau rok ya. Kalau nggak ada kupnat nanti saya dimarahin sama Ibu Cucung. Pak Ari gimana sih ngajarin gambar tekniknya kok salah? Harusnya tidak lurus ya, agak lengkung ya. Saya zoom lagi. Setiap saya mengulang, saya membuat gambar memang sengaja di zoom. Supaya terlihat di layar mahasiswa. Klik kanan untuk pilih melengkung. Ini bandel kok. Sudah lurus saja lah. Habis bandel. Yang penting maksudnya kalian tahu lah ya. Ini adalah membuat gobnat. Oke, sudah jadi kan? Kita warnai. Warnanya sekarang pilih pink saya. Dan udah jadi. Masih tekstil, masih ingat, mudah-mudahan masih ingat. Ini kan teks, saya pilih dulu tekstil di file saya. Apa ya saya kasih, sekarang mau kasih bunga-bunga. Saya kasih bunga-bunga di tepi taman. Bentar. Ini saya punya tekstil bunga. Saya copy. Kalau saya share screen kemarin dicoba nggak kelihatan. Saya tidak share screen. Saya langsung copy aja. Saya coba share screen nggak kelihatan waktu itu. Kalau sudah keluar tekstilnya kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Alhamdulillah cepat ada yang respon. Jadi ini pastikan ukuran tekstilnya harus lebih besar daripada si roknya ya. Supaya kalau dimasukkan dia pas pada rok masuk. Setelah ditampilkan tekstilnya, lalu dengan tool tetap nomor 1 namanya pick tool, diklik kanan pick toolnya, lalu ada tulisan power clip inside, arahkan ke rok. Loh kok sebentar, apa yang terjadi? Sebentar. Ada yang error nih. Kok nggak masuk malah menghilang? Saya ulang. Power clip place inside.
Ada yang error sebentar. Saya jauhkan ke sini deh. Kita tukar posisi lebih jauh. Tunggu ya, ada sedikit error. Power clip place inside, kenain si baju. Alhamdulillah berhasil. Itu dia, sudah ya. Ini si garisnya kan nggak kelihatan, si garisnya saya tebelin deh. Nggak terlalu kelihatan. Nah itu sekarang kelihatan tuh. Nggak wajib tebel sebetulnya kalau aslinya. Tapi biar kelihatan. Sama dengan yang sebelumnya, kita copy, blok dulu semuanya. Blok, lalu kita, ini sini ada namanya grup. Ini kan copot-copot ya, tuh pisah-pisah. Supaya tidak pisah-pisah, kita blok semuanya. Lalu kita grup. Ini ada gambar grup, atau kalau di pilihan atas ada arrange group. Nah, maka ini sudah nempel semuanya jadi satu. Setelah itu baru kita copy paste, sampai di sini kita mirror. Itu hasilnya. Tinggal kita buat model belakang seperti apa ya, seperti sebelumnya kita, dia kan ada garis tengahnya ya, sambungannya tengah ya. Kemudian ada resleting ya. Resleting itu sampai atas nggak sih? Sampai atas ya? Sampai atas nggak? Oh nggak iya. Hah? Sampai atas, Iya, sampai atas, sampai sini aja, sampai sini bukan? Enggak, sampai sini aja kan? Iya iya, sampai sini aja. Enggak sampai atas. Sampai atas kalau kalau iya iya. Sampai atas atau sampai sini aja? Saya nurut. Ya kalau sampai atas tinggal ke atasin, kalau cuma sampai bawah ya. Kalau sampai bawah berarti ada kancing ya. Kalau cuma bawah berarti ada kancing kayak tadi si rak pertama. Tapi ini kejauhan nih lidahnya. Lidah kancingnya kejauhan. Kalau ini berarti perlu kancing. Kalau nggak perlu kancing ya kita delete. Berarti si dari sini sampai atas. Kalian lebih tahu loh soal ini. Kalau lebih sampai atas, tapi bukannya resting segaris saja gitu ya. Halo, aku bertanya karena aku tidak tahu, tidak paham pola. Lalu kita gambar sebuah benda kecil sebagai alat tutup tariknya. Asal aja penting dia ada ketebalan. Saya buat seolah ada tutup tarik. Kok enggak berwarna sebentar. Oh nyambung ya, salah. Harusnya terpisah sebentar. Maksud saya memberikan kesan seolah ini ada tutup tarik gitu loh, Mbak. Itu. Cuma memberikan kesan aja. Itu kira-kira. Kemudian yang ada tambahnya kalau membuat misalnya tempat ikat pinggang ya. Jika pakai dibuat tempat, namanya apa sih Mbak Nur Halisa? Tempat masuknya ikat pinggang tuh namanya apa? Cara pola disebutnya apa sih? Saya nggak paham. Tolong dan dibantu namanya apa?
Ada berapa ya? Hah? Iya, untuk sabuk, untuk ikat pinggang sabuk tuh namanya apa nih? Sepertinya di depannya 2 kanan dan kiri ya, Pak? 2 kanan kiri aja ya? Copy Iya, paste ya. Ini belakang. 2 depan juga ada. iya, Pak. Oh, depan juga ada. Ya, oh 2. Belakang pakai nggak? Belakang pakai, Pak. Ya ada 2 juga. Iya. Ya deh, kira-kira. Saya nggak ingat, nggak. Saya harus buka roknya istri dulu. Depan 2 ya? Saya pakai kotak aja nih ya. Tadi kan pas kupnat ya kita samainnya. Copy paste. Ntar saya copy paste. Depan 2, belakang 2. Harusnya agak lebih panjang sedikit daripada bannya ya. Kira-kira kan harus lebih panjang sedikit daripada ban pinggang. Apa namanya? Ban pinggangnya. Lalu nanti harus ditindih dengan kesan jahitan. Ini saya panjangin ya. Kan harus ada jahitannya nanti. Saya zoom ya. Lalu saya bikin jahitan. Klik, klik. Lalu buat putus-putus. Tapi karena terlalu kecil nggak kelihatan, harusnya saya kecilin dulu kalau gitu. Titik-titik aja deh, jangan putus-putus. Nggak kelihatan. Udahlah intinya pahamlah maksudnya bahwa itu ada ban. Tampak depan dan tampak belakang. Terus ada itunya nggak? Ada kayak tadi garisnya nggak? Tetap ada nggak? Kalau ada ya saya buat ini, lalu putus-putus ya. Tuh titik-titik tuh. Ya sudah jadilah depan belakang. Nanti videonya ada. Jadi hari ini setelah saya demo, saya kasih tugas terus kasih video. Itu hasilnya. Ini kalau berwarna apa? Kalau polos saja boleh nggak? Nggak apa-apa. Klik kanan, lalu di namanya ekstrak. Ekstrak itu mengeluarkan, mana ekstraknya? Oh nggak terlihat. Oh karena di grupnya dilepas dulu. Ekstraknya kelihatan karena grup tadi gambarnya grup ya. Saya lepas dulu grupnya, klik kanan ekstrak, nanti keluar. Supaya nanti saya bisa kasih warna polos aja. Warnanya apa itu juga lagi chat. Yang lain deh. Warnanya apa ya? Udah biar kinclong deh. Bebas sekedar warna. Ini hilang si garis. Ini juga tidak, kok tidak lengkung nih. Ini kan tadi harusnya lengkung nih. Lengkungnya menghilang. Ya. Oh ini depannya belakang ya. Kok karena tidak dikasih tekstil jadi berbeda dong. Batal saya masukkan tekstil lagi deh biar sama. Oke, sudah kembali lagi tinggal warna pinknya diganti. Pink di mana pink? Sudah menghilang pinknya. Ini dia.
Sudah itu saja informasinya. Rok ada di halaman 1 ada rok ini, span, tambah depan, tambah belakang. Halaman 2 ada rok dengan sedikit bergelombang, ada tambah depan, tambah belakang. Berikutnya saya tambah halaman di halaman 3, berarti saya menggambar rok. Nah, sekarang celana. Copy dulu si proporsinya. Copy paste proporsinya sebenarnya saya zoom supaya full page kelihatan. Nah, sekarang kan full page kelihatan. P untuk tengah. Klik kanan, pilihnya lock object. Supaya si orangnya nggak kabur-kaburan. Lalu sekarang akan menggambar celana. Celananya saya akan nyontek, saya sudah punya file untuk dicontek. Share screen benar-benar kelihatan itu. Saya stop share screen yang tadi dulu. Kok agak telat share screen-nya, nggak kelihatan. Sabar ya. Mudah-mudahan mau. Kelihatan nggak? Ada gambar-gambar kecil-kecil. Kelihatan, Pak. Oke, deh kelihatan, sudah kelihatan. Saya akan tampilkan di. Nah, ini ada kecil-kecil. Saya akan pilih satu untuk dicontek. Nomor berapa ya? Saya pilih nomor 5. Sini ada celana panjang, saya copy. Untuk dicontek, taruh di gambar sini. Nah, saya kecilkan contekannya biar kelihatan keseluruhan kalau dicontek. Zoom tool, klik keseluruhan supaya kelihatan antara dari pinggang ke bawah kaki sampai gambar si contekannya kelihatan. Ini ya. Oke. Berarti kurang kecil nih. Sini nggak kelihatan si kakinya ini. Oke, pakai freehand tool. Saya gambar kaki sebelah dulu. Saya pinggang kiri, klik kanan terus tengah pinggang. Ke pertemuan pangkal paha, klik 2 kali. Lalu ke panjangnya si celana. Saya klik serong, karena di situ gambarnya agak patah ya. Saya ketik gambar itu. Dari sini saya lanjut ke panggul. Ini serong dulu dong, kita tepat sini, terus ke panggul. Pak, ini share screen-nya masih dibentuk file celana-celana, Pak. Oh, sebentar. Berarti share screen ulang. Di stop dulu share screen demo. Stop screen, lalu share screen Corel Draw ya. Iya. Rupanya harus ganti tampilan, ganti share screen. Sepertinya kayak gitu. Oke, tunggu ya. Untung ditegur. Makasih atas tegurannya. Kelihatan sekarang? Sudah, Pak. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ini yang terlihat ya. Ada saya zoom proporsi dan zoom gambar celana yang dicontek. Ini saya rapikan dulu. Jadi ini gambar dari pinggang kiri ke sini. Ini tadi berhenti ya, kurang pas. Jadi berhenti di mulai dari ini. Kelihatan nggak saya memberikan gerakan kursor saya, kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Jadi saya mulai dari sini, pakai freehand mulai dari titik ini.
ke pusar, dari pusar ke pangkal paha, lalu ke panjang kaki. Dari panjang paha ke panjang kaki, saya agak serongkan sudut karena ini ada sudut, jadi saya sudut sini lalu panjang dari panjang kaki sampai ke panggul. Dari panggul saya zoom, lalu saya tebalkan garisnya. Saya tebalkan garisnya jadi 1,5. Tetapi itu agak serong ya, saya betul-betulkan dulu. Setelah itu ini panggulnya dipelengkung sesuai dengan proporsi supaya lebih enak dilihat. Sudah jadi ya, ini modelnya ada begini ya, saya langsung buat modelnya dulu deh. Enak. Nah, nanti saja modelnya terakhir, ini aja dulu model terakhir. Jadi ini ya, celana ini saya copy dulu ya, seperti blus atau kemeja kemarin. Jadi ini pakai pick tool pertama, si celana kiri menurut pandangan kita, lalu pilih namanya apa namanya, range. Dari range transformation muncul kayak gini nih. Aduh, di sana nggak kelihatan ya. Nanti ada tulisan transformation. Lalu di situ ada pilihan kiri atau kanan. Saya pilih kanan karena ini kan posisi kiri mau di copy ke sebelah kanan. Di copy dan sekaligus di mirror. Jadi pilihan yang diaktifkan di situ ada transformation dan scale and mirror. Ini nanti akan saya copy satu kali ke kanan sekaligus dalam keadaan terbalik. Jumlah kopinya tulis angka 1, tinggal apply, lihat monitor. Sorry. Tidak terjadi sesuai yang diinginkan. Jadi saya belum diklik yang kanan sebentar. Perhatikan yang ini copy dan langsung balik. Tuh, kelihatan nggak? Celananya sekarang sudah ada 2, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Tinggal diedit aja supaya posisinya benar. Terutama bagian bawah kaki. Ya bikin lurus saja ya. Yang ini agak saya kelengkung ke supaya kelihatan terbuka gitu ya dan nempel pada kaki. Begitu juga yang sebelah kirinya. Kita terlihat aja. Tuh. Ya, jika sudah selesai intinya diedit dengan shape tool atau tool nomor 2. Kemudian bagian pinggangnya ini cuma ditambah garis, ini dirapikan dulu. Ini agak melengkung ya. Dan kalau ini kan ada tambahan garis ya. Di atasnya tambahin garis, ya udah tambahin garis saja. Oh, ini tebalnya belum ditebalkan.
poinnya biar sama 1,5 poinnya. Ini harus sama. Kemudian goal B. Goal B-nya kita buat sampai atas ya. Coba lihat. Sampai atas. Karena saya ini tidak lurus tapi agak lengkung kali ya. Tebalkan. Tapi tidak terlalu tebal banget. Saya buat garis putus-putus. Pilihan garis putus-putus di CorelDRAW ada. Kemudian tadi seperti yang kalau ini tempatnya di depan tidak di belakang karena di celana. Tutup tariknya ada di sini ya. Kasih kesan tutup tarik. Gambar terpisah. Cuma kesan aja. Tidak harus detail. Warna hitam. Kalau tidak mau, warnai. Sebentar. Udah itu saja. Tinggal model tambahan lainnya. Oh, ini ada model ini ya. Modelnya ditambahkan saja, tidak. Jadi terpisah, cukup digambar saja. Tambah-tambahkan saja. Oke, modelnya dibuat seperti ini kira-kira. Lalu ada kantongnya. Kita tebalkan aja. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Lalu saya pakai graphic tool, bagian yang baru kita gambar saya blok. Karena saya mau copy. Blok hanya bagian yang ini aja sih. Apa yang bolong ini itu. Karena model celana, modelnya aja. Bolong itu maksudnya kantong ya. Saya copy paste. Dengan copy paste kan otomatis dia ada dua lalu di mirror. Mirror pindahkan. Sudah. Itu dia jadinya. Kira-kira seperti itu. Kalau soal rapi nanti tinggal diedit dirapi-rapikan lagi ya. Sudah selesai. Ini celana tampak depan. Belakangnya gimana kita copy aja. Langsung tekstilin dulu aja. Saya punya tekstil denim. Kita ambil dulu tekstil denimnya. Tekstil. Mana celana denimnya? Bahan denim maksudnya. Ada ya. Sudah ketemu, sebentar. Saya copy. Saya tempatkan di CorelDRAW. Paste. Nah, ini tekstil saya. Saya zoom dan kelihatan bahwa tekstilnya seperti apa. Ini tekstilnya denim ya. Tuh. Kita copy 2 kali karena dimasukkan celananya ini kan sebelah kiri dan kanan. Copy paste dulu. Saya jauhkan ke sini biar kelihatan beda. Sisi kiri untuk kiri, kanan untuk kanan. Klik kanan, ada pilihan power clip, place inside, dan tanda panah kenain masukin ke celananya sebelah sini. Gantian yang sebelah kanan, klik kanan pada tekstilnya, power clip,
Place inside, klik pada celana sebelahnya. Udah jadi tekstil, sudah bertekstil, tapi itu baru tampak depan. Kita blok semua celananya, copy paste, kita mirror, saya pindahin ke sebelah sini. Karena belakang sama depan berbeda, berarti belakang yang kita edit ya. Alias model-modelnya dibedain. Modelnya kita buang, termasuk Dolby-nya. Saja ya kelihatan. Nah, ini kan kita nggak pakai ini di belakang, beda ya. Ini kita buat delete. Si kantong-kantongnya belakang, depan tadi juga saya delete. Diganti model kantong yang berbeda. Delete. Kalau garisnya ini kayaknya belakang juga ada garis ini ya. Kantongnya aja kali saya ganti modelnya. Kantongnya kelihatan gede. Saya buat manual. Mungkin saya gambarnya tidak terlalu rapi. Yang penting itu kesannya dulu aja deh. Kesan bahwa itu celana berkantong belakang. Saya tebalkan garisnya biar terlihat. Nah, saya zoom. Ini yang kirinya beda ya. Saya delete dulu. Saya kasih jahitan. Terlihat nggak saya buat garis? Mbak, terlihat nggak? Terlihat, Pak. Kalau terlihat udah. Lalu saya bikin putus-putus ya. Sebagai kesan jahitan. Kelihatan putus-putus. Dia putus-putus. Tinggal di copy ke kiri dan ke sebelahnya. Pada saat mengcopy, kita ngebloknya harus dari luar celana. Supaya nggak nyenggol celananya. Kalau kesenggol celananya pindah tuh. Jadi saya undo dulu. Pada saat kita ngeblok harus di luar celana. Mana si itu hilang. Ntar saya undo dulu biar kembali di undo. Salah, ini maksudnya di blok yang ini ya. Blok kantongnya, copy paste, kita mirror, pindahin ke sebelahnya. Sebentar. Ini nggak perlu ada lagi di sini. Saya cuma perlu kantongnya doang. Yang saya blok kantongnya doang, tidak termasuk di garis-garis kan sudah ada. Copy paste. Jadi yang saya pindahkan cuma kantongnya doang ya, tuh. Ininya doang dipindahin. Bentar, ya belum mau. Maaf agak sedikit tersendat-sendat rupanya. Sudah sedikit ada gangguan sinyal. Gangguan sinyal berarti softwarenya nih sudah mulai agak tersendat-sendat. Harus cepat selesai, harus di save cepetan sebelum terjadi error softwarenya. Dia pakai tanda panah manual aja, nggak usah pakai digaris. Nah, kira-kira seperti itu. Cuma kantongnya kurang bagus ya posisinya. Saya ulang. Pakai panah-panah aja. Ya, tidak terlalu sempurna, tapi kira-kira seperti itulah. Intinya membedakan gambar depan dan belakang ya.
Depan ada Golby-nya, belakang tidak ada. Golby-nya nggak kelihatan, supaya terlihat aja saya tebalkan si titik-titiknya supaya terlihat. Itu kalau secara gambar juga harusnya berbeda. Kalau garis titik-titik lebih kecil dari garis utama, tapi saya hanya ingin memperlihatkan saja biar jelas. Itu jadinya ya, berarti contekannya udah nggak berlaku, kita buang, delete ya. Itu hasilnya celana tambah depan tambah belakang. Kalau sudah jadi CorelDRAW, kan ada halaman 1, 2, 2, dan 3. Kita bisa, namanya di Corel itu ada save as, dia export deh. Kalau kita mau PDF-in, dia pilihannya adalah export. Bentar ya. Ada pilihannya kok, sebentar. Export PDF kok nggak ada tulisannya. Ini baru ekspor aja. Bapak 2 menit lagi Google Meet-nya habis. Iya. Ya, intinya udah selesai, itu tinggal save PDF. Bentar. 2 menit ya, sih ada save as ya. Harusnya ada ekspor PDF. Ekspor. Send to mail, enggak. Ini dia ada, publish to PDF. Jadi ini nanti semua halamannya saya save dalam format PDF. Pada saat di save PDF, ketiga halamannya akan kesimpan semuanya. Ini saya sedang lakukan ya. Sebentar. Ke dokumen saya dulu biar nggak hilang. Kuliah desain digital. Pilihnya data materi. Nah, lalu rok celana. Cek dulu. Tinggal 2 menit ya. Rok dan celana. Itu sudah saya publish menjadi PDF, save. Sabar ya. Mudah-mudahan tidak sampai kehabisan waktu, sudah selesai.